Hari ini saya 5 kali ibadah, saya khotbahnya beda-beda. Pagi tentang mesbah doa, yang kedua tentang mesbah keluarga. Ya ini, yang ketiga saya bicara tentang hal berdoa, yang keempat saya bicara tentang hidup dituntun oleh Tuhan. Dan yang kelima saya bicara tentang mengerti kehendak Tuhan ya. Semua ada di YouTube PS Lanitan kalau Anda pengen dengerin Bapak Ibu Saudara supaya dapat paket komplit ya. Hari ini saya bicara tentang hal berdoa. Buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau multimedianya sudah bisa, nanti saya tolong dikasih tanda ya. Oke, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, hal berdoa Tuhan sudah tulis ya. Visi di tahun ini Gereja Mawar Sharon yaitu menabur doa, menuai sukacita. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita gak pernah menabur? Itu hukum yang sudah gak bisa diganggu gugat. Kalau kita pengen nuai ya harus menabur Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah, apa yang kita tuai itu pasti jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kita tabur. Kita nabur benih durian, 1 benihnya kita tabur. Tapi coba lihat, ketika itu mulai bertumbuh jadi pohon durian, kita memetik buah durian tidak cuma 1 Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak banget gitu ya. Katanya saya bisa salah ya. 1 pohon durian itu bisa 60 sampai 100 buahnya. Katanya, padahal dimulai dari 1 benih durian. Ketika kita menabur benih padi cuma 1. Tapi ketika padi itu mulai bertumbuh, berbuah gitu ya, bulir-bulir padi lebih daripada 1. Banyak banget tuh, gak bisa kehitung bulir-bulir padi yang tumbuh. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Demikian juga kalau kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai lebih kejahatan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Nah, visi Mawar Sharon, Gereja Mawar Sharon di tahun 2023 adalah menabur doa, menuai sukacita. Karena itu saya hari ini menyampaikan tentang hal berdoa. Apa yang engkau tabur itulah yang akan engkau tuai. Bagaimana kita bisa menuai sukacita kalau kita tidak pernah menabur doa Bapak Ibu Saudara. Kita harus menabur doa supaya tidak ada 1 orang pun jemaat Gereja Mawar Sharon yang ketinggalan. Nah, yang ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ketinggalan tidak menuai apa-apa di akhir tahun nanti. Oke, thank you multimedia. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita harus menabur doa, menuai sukacita. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hal berdoa ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu adalah motivasi doa.
Dalam kita berdoa, yang pertama perhatikanlah motivasi kita berdoa. Firman Tuhan katakan jangan supaya dilihat orang di tikungan-tikungan, di jalan-jalan berdoa teriak-teriak gitu ya, supaya dilihat orang. Setiap doa selalu ada upahnya, selalu. Firman Tuhan katakan kalaupun kita berdoa demikian, motivasinya mungkin salah dan segala macamnya, tetap ada upahnya. Tapi cuman cukup sampai di sana. Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, itu setiap kita ini harus punya secret place dalam kehidupan kita. Harus punya tempat tersembunyi, tempat di mana kalau doa itu gak bisa rame-rame, hanya Anda dan Tuhan saja. Ambil saja di sudut rumah Anda yang sebelah mana. Ada orang yang menyediakan, saya ada tempat memang kita sediakan, sebenarnya itu bukan tempat khusus untuk doa, tapi saya rubah demikian fungsinya untuk tempat saat teduh. Saya di sana nanti gantian sama suami saya, tapi tempat itu hanya untuk saya dan Tuhan. Tempat tersembunyi, tidak perlu dilihat orang, karena doa bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Motivasi doa itu bukan untuk dilihat orang, tapi doa itu lahir dari keintiman akan Tuhan. Maaf kata, kalau kita melakukan keintiman tidak dilihat orang, Bapak Ibu Saudara, hanya pasangan itu saja. Demikian juga dengan doa. Motivasi doa kita, doa itu adalah kerinduan kita kepada Tuhan, adalah keintiman kita kepada Tuhan. Harusnya motivasi doa itu lahir dari sana. Dan ketika itu lahir dari keintiman dan kerinduan akan Tuhan, maka Anda akan mempunyai tempat, tidak perlu dikhususkan yang sedemikian. Terkadang mungkin rumahnya sangat sederhana sehingga gak ada tempat lain, is okay. Tapi bicara tentang Anda dan Tuhan, kita dengan Tuhan, just you and me, hanya berdua saja sama Tuhan. Itu bicara motivasi doa, lahir dari kerinduan dan keintiman dengan Tuhan. Karena itu tidak heran, kalau Anda cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Anda pasti punya hubungan saat teduh sama Tuhan. Dan Anda tidak pengen, sometimes kadang ketika pernah enggak ngalami ketika saat itu tiba-tiba ada orang yang masuk itu rasanya udah lain gitu. Ya itu, karena Tuhan berkata, dikatakan seperti ini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kata Tuhan, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Tuhan itu mau menunjukkan pribadinya kepada kita di tempat yang tersembunyi. Dan itu bersifat personal, pribadi lepas pribadi. Karena itu gak ada titip salam sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Gak ada. Mama mau ke gereja ya, Papa titip salam buat Tuhan Yesus ya. Gak ada. Keintiman sama Tuhan itu personal, sendiri, pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Sekalipun suami istri gak bisa. Cuman Anda dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, motivasi doa seperti itu. Bukan supaya dilihat orang, tapi lahir dari sebuah hubungan, lahir dari sebuah keintiman dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa. Dan kalau Anda punya hubungan yang seperti itu dengan Tuhan, wow, luar biasa, powerful Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, apalagi Bapak Ibu Saudara? Yang kedua di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Lihat, Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi itu. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya, agak jet lag ini soalnya ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, hal berdoa itu bicara tentang apa? Doa itu fokus kepada pribadinya Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena Tuhan sendiri secara pribadi yang akan memberikan upahnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita fokus itu bukan kepada tangannya apalagi, kepada mujizatnya bukan, tapi kepada pribadinya.
Jadi ketika kita berdoa, ketika kita bangun saat teduh kita kepada Tuhan, jangan fokus kepada tangannya, tapi fokuslah kepada pribadinya. Karena kalau orang fokus kepada tangannya, ketika dia tidak memperoleh pertolongan dari Tuhan, dia akan kecewa. Ada berapa banyak orang doanya tidak dijawab sama Tuhan, akhirnya mundur dari Tuhan. Ketika apa yang diinginkan tidak terjadi dalam kehidupannya, dia mulai menyangkal Tuhan. Tapi kalau orang itu bangun doanya dari keintiman dengan Tuhan dan fokus kepada pribadinya bukan tangannya, maka apapun yang terjadi, sekalipun dia tidak ditolong, sekalipun seperti Sadrak, Mesak dan Abednego dia harus melewati dapur api, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan yang luar biasa adalah kalau kita fokus kepada pribadinya, tangannya pun akan Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, dia tidak fokus. Dia berkata begini, sekalipun Allahku tidak meluputkanku dari dapur api ini, aku tidak sekali-kali tidak akan memakan makanan persembahan. Itu dia tidak peduli, dia tidak fokus kepada tangannya Tuhan. Tapi dia fokus kepada Tuhannya. Lalu dia masuk, mereka bertiga masuk ke dalam dapur api. Luar biasa. Kelihatannya 3 yang masuk, tetapi ketika dilihat ada 4. Ada malaikat Tuhan yang menolong mereka. Sehingga dapur api begitu panas, tapi mereka tidak terbakar sedikit pun. Lihat, ketika kita fokus kepada pribadinya, tangannya pun Tuhan berikan kepada kita. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Naaman, Bapak Ibu Saudara. Naaman itu adalah contoh di mana dia itu mencari tangan Tuhan. Naaman itu dia kan sakit, ya kan? Seorang panglima yang luar biasa. Jadi orang ini punya kedudukan. Orang kalau punya kedudukan, punya nama besar, pasti dia punya kekayaan. Jadi ini bukan orang sembarangan. Lalu dia punya sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, wah itu sakit yang benar-benar aib ya. Sakit kusta itu kan dijauhi lah, dikucilkan, harusnya begitu ya. Tapi ini karena ini orang besar Bapak Ibu Saudara ya. Singkat cerita pembantunya yang tahu bahwa dia sakit kusta. Lalu pembantunya bilang, di kota saya, di kampung saya, di desa saya ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Siapa Bapak Ibu Saudara? Elia atau Elisa ya? Halo? Sedang tanya ini Bapak Ibu Saudara. Elisa ya? Betul ya? Oke. Bapak Ibu Saudara, saya lupa pokoknya Elia atau Elisa, tapi kalau dijawab Elisa ya Elisa. Jadi kalau salah berarti yang salah yang jawab ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, setelah itu singkat cerita Bapak Saudara, dia tibalah nih di rumahnya Elisa. Dia berpikir Elisa yang akan keluar, tapi ternyata bujangnya, abdinya yang keluar. Tersinggunglah dia. Mungkin dia pikir gini, kamu enggak tahu siapa ini yang hadir, siapa saya dan segala macam. Saya datang, kenapa yang nemuin itu pegawainya, Bapak Ibu Saudara. Lalu bukan cuma gitu, titip pesan, suruh benamkan diri 6 kali di Sungai Yordan. Lalu dia ini sudah tersinggung gak ditemuin, Bapak Ibu Saudara. Lalu disuruh membenamkan diri di Sungai Yordan juga. Apa gak ada sungai yang lain? Dia kan sebutin, saya lupa tuh sungai apa aja. Sungai ini itu maksudnya itu sungai yang jauh lebih bagus, lebih baik daripada Sungai Yordan. Siapa yang pernah ke Israel? Saya sudah kali yang keempat ke Israel kemarin. Saya pikir Sungai Yordan seperti apa? Yang kali pertama pada waktu itu tidak dengan rombongan Pastor Philip, Bapak Ibu Saudara. Pergi sendiri waktu itu sama jemaat. Ya, karena pas kita sampai di Sungai Yordan, ya katanya tour guide-nya ini dari yang pertama. Ya, yang pertama datang ke Israel saya. Ya, siap-siap. Sebentar lagi kita akan melewati Sungai Yordan, Anda tahu. Dan pokoknya iklannya begitu kan ya. Sungai di mana Yesus dibaptis di sana dan segala macam. Wah, antusias. Saya lihat, lah kayak cuman begitu doang. Bapak Ibu Saudara, lalu apalagi waktu baptisan. Karena tidak ada asisten pembaptis Bapak Ibu Saudara. Jadi saya juga jadi asistennya. Pastor Sam yang baptis, saya jadi asistennya. Oh Bapak Ibu Saudara itu ya, kaki itu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini kan ada yang kaki yang dimasukin ikan kecil-kecil gigit itu, tapi keluarnya jadi halus Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu masuk itu, aduh Bapak Ibu Saudara ya, digigit ikan Petrus. Tahu ikan Petrus apa? Ikan mujair itu loh Bapak Saudara.
Ya ampun, besar-besar sekali gitu ya. Kotor Bapak Ibu Saudara, sungai Yordan. Nah, enggak heran tuh Naaman berkata, apa enggak sungai yang lain? Dia sebutkan ini. Sampai abdinya Naaman bilang gini, Tuanku Raja, bukan kira-kiralah, Tuanku Raja, bukankah engkau perlu kesembuhan? Masakan cuman melakukan itu saja sulit bagimu? Maksudnya itu kan lebih baik kamu sembuh daripada itu, sudah ikutilah gitu loh. Singkat cerita, Naaman ikut. Dia masuk ke sungai Yordan, ditenggelamkan dirinya satu, keluar lagi masih kusta. Tenggelam lagi, keluar lagi masih kusta, ya kan? Mana bilang sembuh? Ketiga kali dimasukin, keluar lagi masih kusta lagi. Yang keempat, mungkin dia udah dari yang pertama keras, Tuhan tidak tolong dan segala macam. Sampai yang keempat, ketika dia membenamkan diri, mungkin dia bilang gini, ketika membenamkan diri ini, Tuhan tolong aku pengen sembuh. Mungkin dia udah berobat kemana-mana, gak ada yang bisa sembuhin. Karena dia denger aja pembantunya bilang, di kampungnya itu loh ada yang bisa sembuhin. Tuhan, aku mau sembuh, hatinya melunak. Sembuhkan aku. Angkat, masih kusta, tenggelam lagi. Tuhan, ternyata aku ini sombong mungkin ya. Aku ini orang yang mudah tersinggung. Aku lupa bahwa semua yang terjadi di hidupku ini karena Engkau. Nama besar mungkin. Dia enggak tahu ya, enggak tahu selama itu masuk mungkin udah mati ya. Ini kira-kira aja yang dialami oleh Naaman waktu itu. Nama besar, posisi jabatan, kelimpahan harta dan segala macamnya, itu semua berasal daripadamu. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Dia keluar Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, masih kusta. Yang keenam, dia benamkan lagi. Dan dia bilang, Tuhan, sekalipun aku tidak sembuh, aku tetap mengasihimu. Sekalipun engkau tidak tolong aku tetap mencintaimu. Keluar, sembuh dia. Karena Tuhan menyembuhkan bukan kusta di kulitnya. Yang Tuhan sembuhkan adalah kusta di hatinya. Banyak kusta di hatinya Bapak Ibu Saudara. Coba lihat, kalau orang berdoa motivasinya karena fokusnya kepada tangannya. Ketika tangannya tidak beroleh Bapak Ibu Saudara, dia akan pergi meninggalkan Tuhan. Tapi kalau fokusnya kepada pribadinya, tangannya pun akan menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Bagaimana dengan Anda? Anda berdoa hari ini, apakah isi doamu hanya meminta-minta dan minta? Tolong aku ini, tolong aku itu. Tuhan tidak salah dengan itu. Ingat, setiap doa selalu ada upahnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau naik level lebih lagi, berdoalah untuk mengenal Tuhan secara pribadi, bukan tangannya. Itu mengenal, itu level Anda lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita masih kecil-kecil, anak saya yang pertama udah mau kuliah. Hari ini saya dikombinin sama anak saya sebelum nanti kuliah gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, SMP kelas 2 di tahun ini. Dan yang ketiga SMP kelas 1. Anak saya masih kecil-kecil, kalau datang ke saya tujuannya cuma satu. Apalagi kalau dulu, oh ini waktunya susu. Oh ini waktunya ganti popok. Itu semua tangan semua. Masih kecil batita, mau beli ini beli ini itu. Tapi coba kalau sudah besar, mereka enggak cari tangan. Ketika anak-anak kita udah besar, kita aja dah, kita punya orang tua. Sometimes papa mama enggak perlu kasih uang saya. Enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan tangan mereka yang kita cari, tapi apa? Keintiman dan kedekatan kita dengan orang tua kita, itu yang kita kejar. Demikian juga kita, kalau Anda kekristenan Anda naik level, maka Anda tidak akan berdoa hanya untuk cari tangannya, tapi Anda akan berdoa cari pribadinya, mengenal dia Bapak Ibu Saudara. Coba lagunya yang ini apa tadi? Lebih dari hidup, dari pertama ya apa gimana? Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair.
tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Bukan tangannya, pribadinya. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Coba, bibirku kan orang yang mengenal Tuhan berdoa bukan tangannya tapi pribadinya, mulutnya tidak akan pernah komplain sama Tuhan. Mulutnya tidak akan pernah sia-sia. Mulutnya tidak akan pernah berkeluh kesah. Bibirku kan memuliakan-Mu. Bapak Ibu Saudara, ayo naik level semua kita. Ayo kita naik level. Ketika kita berdoa bukan cuma minta-minta, bahkan ketika Anda berdoa Anda fokus minta-minta, Anda fokus kepada Tuhan, bahkan sampai di ujung doa Anda pun Anda bisa lupa mau minta apa sama Tuhan. Tapi ajaibnya Tuhan sudah tahu apa yang ada di hati dan pikiran kita. Bahkan yang tidak kita minta Tuhan itu sediakan. Halo, katakan amin. Tidak ada kemuliaan buat Allah kita. Ya, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Mari kita sama-sama pujian ini. Ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Bulan November kalau enggak Oktober ya, saya lupa, baru tahun kemarin autoimun saya kambuh lagi. Ketika saya ini autoimun, kalau ada banyak orang itu enggak sembuh Bapak Ibu Saudara, tapi saya mengalami kesembuhan. Saya bisa berhenti minum obat dan ya udah sembuh Bapak Ibu Saudara. Saya tahu itu mujizat. Dokternya udah meninggal karena COVID tempo lalu. Tapi dia bilang gini, dokternya itu enggak kenal Tuhan. Dokter yang megang saya pada waktu itu, dia bilang gini, wah ini karena suamimu cinta banget ya sama kamu bisa sembuh loh. Itu pasien saya disebutin semua, itu enggak ada yang sembuh. Tapi kamu sembuh dan saya nyatakan kamu sembuh. Dan sudah enggak usah minum obat lagi. Saya bilang, wah itu benar dok, tapi ada yang paling benar saya bilang. Karena saya punya Tuhan Yesus yang buat saya terima mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin tahun 2022 kambuh Bapak Saudara. Kalau kambuh itu gak ada keluhannya, tiba-tiba aja langsung trombosit saya tinggal 2000. Saya lagi pelayanan di Mataram bersama suami saya. Lalu setelah itu kita selesai khotbah, lalu besoknya masih stay di tempat karena malamnya kami akan ada fellowship dengan pemimpin-pemimpin. Nah fellowship, nggak ada apa, saya nggak ngalami apa-apa juga. Bapak Saudara, saya ngomong cerita dan segala macam, selesai fellowship pulanglah. Sampai di hotel saya ingat 10:30 malam. Ketika itu saya dapat kabar, saya baru buka WA bahwa full timer saya masuk rumah sakit. Lalu saya telepon full timer saya bilang saya kuatkan dia dan segala macamnya. Saya bilang pasti Tuhan punya rencana, kenapa kamu di rumah? Pokoknya saya kuatin. Bahkan saya doakan ya, Cici doakan kamu ya. Lalu saya juga telepon istrinya, karena istrinya lagi hamil besar. Saya takut kaget dan segala macam ngalami sesuatu gitu. Tapi gak nyambung sama istrinya. Selesai itu Bapak Ibu, saya kan mau istirahat. Lalu saya buka jam tangan saya. Begitu saya buka jam tangan saya, aduh
Saya udah lihat ada hitam di tangan saya. Lalu saya lihat ada hitam lagi. Saya lihat kaki saya, bintik-bintik merah, hitam. Wah, itu kalau sudah begitu tuh Bapak Ibu Saudara lemas langsung. Saya tahu autoimun saya kambuh. Suami saya ada di kamar mandi, Bapak Ibu Saudara, lalu keluar dari kamar mandi saya bilang, "Yang, aku autoimun lagi." "Sing bener loh," dibilang gitu. "Iya." Langsung dilihat tangannya. Aduh, suami saya bilang gitu. Itu jam 10:30 malam di kota orang, Bapak Ibu Saudara. Suami saya panik, handphone mana? Handphone itu loh ada di depannya, Bapak Saudara. Pendeta kan juga manusia, Bapak Ibu Saudara. Cari handphone, setelah itu telepon kepada anak rohani kami, gembala yang ada di Mataram. Kita telepon, "Sorry ya, telepon malam-malam, bisa kembali lagi enggak ke hotel?" "Kenapa?" "Ini Celani autoimunnya kambuh, harus ke rumah sakit sekarang." Akhirnya kembali jam 11:30 itu saya ada di rumah sakit, di UGD rumah sakit yang ada di Mataram. Saya sudah bilang, "Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku enggak mau autoimun, tapi enggak mungkin, ini sudah kelihatan ini sudah autoimun." Gitu ya. Lalu setelah itu cek darah, keluar hasil trombosis saya tinggal 5.000, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, "Waduh, gimana ini? Ini apa yang harus dilakukan?" Biasanya kalau begitu saya harus opnam, Bapak Ibu Saudara, isi trombosit, tapi itu pun tidak membantu ya. Sampai udah pulang aja deh, kita ke hotel aja. Lalu saya WA dokter yang ada di Singapura. Saya ditangani sama dokter yang ada di Singapura. Katanya sudah enggak usah ke rumah sakit, di hotel saja, dikasih resep ini. Ya udah. Lalu saya bilang, "Boleh enggak saya pulang?" "Oh, enggak boleh. Kamu enggak boleh terbang. Kalau terbang bisa pendarahan di otak, bisa meninggal di tempat. Jadi kamu harus tunggu 20.000 baru kamu boleh pulang." Bapak Ibu Saudara, saya tunggu trombosit itu naik itu lama. Anak-anak saya ada di Sidoarjo. Sementara saya di situ enggak tahu kapan pulang. Saya 2 hari saya cek darah lagi. Naik, tapi 1.000 doang. Cuma 6.000. Saya bilang, kapan saya bisa pulang ini? Pikiran saya ini cuma pulang, Bapak Ibu Saudara. Lalu singkat cerita, akhirnya apa yang saya lakukan, berunding dengan suami dan segala macam, akhirnya pulang jalan darat. Jadi kita sudah hitung dari Mataram pergi ke Bali dulu. Itu kurang lebih 10 jam. Setelah itu dari Bali jalan darat lagi sampai Sidoarjo 12 jam. Di jalan 21 berapa? Betul ya? 21-22 jam. Pertanyaannya adalah, apakah saya masih bisa bertahan dalam 20? Soalnya kalau sudah autoimun tuh nggak boleh, batuk nggak boleh, ini nggak boleh, gorak sana nggak boleh kena benturan. Kalau sampai pecahnya di sini atau di sini udah lewat, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak boleh gerak, tapi kita doa, ya sudahlah kita pulang aja. Pulang, Bapak Ibu Saudara. Itu perjalanan dari Mataram ke Bali. Di tengah itu kan kita harus naik kapal. Di kapal itu 5 jam. Di kapal, Bapak Ibu Saudara, ombaknya udah tinggi gitu. Saya cuma bilang, "Tuhan, aku berserah kepadamu." Saya cuma tahu satu hal, saya percaya kepada Tuhan, itu aja. Singkat cerita, saya sampai Bali. Saya tunggu, saya istirahat 1 hari. Rencananya besoknya baru berangkat lagi. Tapi luar biasa, padahal itu perjalanan begitu lama. Besoknya cek darah lagi, jadi naik 23.000. Langsung saya pesan tiket pulang Sidoarjo. Dan luar biasa, lebih ajaib lagi, saya cuma minum obat 3 minggu, trombosit saya sudah menjadi normal kembali. Saya tahu itu semua Tuhan kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Hidup kayak roller coaster. Tapi saya cuma tahu satu hal, saya percaya kepada Tuhan saya. Karena saya mengiring Tuhan sudah 23 tahun, 21 tahun jadi pendeta. Saya tahu bahwa setiap saya berdoa, saya tidak cari tangannya. Saya fokus kepada Tuhan pribadinya. Sehingga saya pun percaya Tuhan pasti akan tolong kalau belum waktunya. Pekerjaan masih banyak. 2030 regional kami ini 100 gereja, 100.000 murid. Hari ini Tuhan percayakan, hari ini kami sudah pegang 21 gereja, Bapak Ibu Saudara, dengan kurang lebih 12.000 jemaat. Masih PR-nya masih banyak. Masih ada 79 gereja lagi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Saya tahu waktu saya belum selesai, Tuhan. Saya cuma mempercayakan hidup ini kepada Tuhan.
Setiap saya datang ke Tuhan, saya selalu cari pribadinya. Bahkan sampai saya itu lupa mau minta apa. Bahkan ya itu yang saya katakan, apa yang tidak saya minta itu malah Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan saya. Ayo Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, doa itu fokus kepada pribadi, bukan kepada tangannya. Yang ketiga, dikatakan begini ayat 7-8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Lihat, bukan karena kata-kata, bukan karena banyaknya kata-kata doa kita dikabulkan, bukan. Kalau Anda pengen doamu dikabulkan, kuncinya ini loh, dikatakan, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Ternyata banyaknya kata-kata itu tidak menjadi jaminan doa kita dijawab. Tapi ini yang menjawab doa kita ketika kita punya hati yang mengenal Dia. Yang ketiga, hal berdoa itu berdoalah dari hati yang mengenal Tuhan. Dikatakan, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Berdoalah dari hati yang mengenal Tuhan. Kalau engkau berdoa dari hati yang mengenal, akan ada sesuatu yang besar terjadi. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok bisa gitu? Karena dari pengenalan akan muncul kepercayaan. Pertama kali sebelum kami buka gereja Mawar Sharon di Kupang 1 tahun yang lalu, kita survei dulu. Ketika itu saya dengan jemaat, saya dengan Pastor Sam, lalu ada 2 jemaat lagi sepasang suami istri, jadi 6. Nah Bapak Ibu Saudara, karena kita mau ke kota yang lain namanya Soe, di mana di situ air menjadi anggur, itu mujizat luar biasa loh. Dan luar biasa, beberapa waktu ini ada mujizat itu terjadi lagi. Air menjadi anggur di Soe. Nah Bapak Ibu Saudara, kekristenan sudah terjual. Mereka menjual iman mereka dengan segebok uang. Oh itu ceritanya udah banyak. Kita datang, kita pengen melihat Soe bagaimana. Nah kan kalau 6 Bapak Ibu Saudara, akan ada yang duduk di belakang. Karena jalannya katanya gak bagus juga, daripada kita kalah sebelum berperang, alias mual-mual Bapak Ibu Saudara. Diajak guyon yang gak bisa juga ya. Makanya pakai 2 mobil. Oke, yang perempuan-perempuan, yang pria sama pria. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, berarti kan saya pisah sama Pastor Sam. Nah di tempat mobil saya yang nyetir itu anak muda. Ketika ngobrol-ngobrol, ternyata sama kotanya, asal kotanya dari Jember Bapak Ibu Saudara. Jadi, "Loh, kamu dari Jember?" "Oh iya," cerita ngomong. "Wah, kamu sekolah di mana?" "Oh, itu adik kelas berarti," dan segala macam. Tapi saya baru tahu hari itu. Saya tidak kenal dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, biasanya saya ini punya anugerah yang mungkin tidak semua orang punya. Apa? Kalau di mana-mana itu tidur gampang Bapak Ibu Saudara. Pokoknya taruh gitu langsung hilang. Itu anugerah loh. Saya biasanya di mobil gitu ya. Kalau Pastor Sam yang setir, wah udah langsung hilang. Tapi ini yang nyetir gak kenal Bapak Saudara. Jadi mata saya itu ya pengen tidur tapi gak bisa gitu ya. Sampai ngelewati jembatan, hati-hati loh, hati-hati. Itu jembatan tuh cuman kayu doang gitu. Hati-hati, ini berapa derajat itu kita bisa pulang ke rumah Bapak di surga Bapak Saudara ya. Wah kayak gini lagi, lebih gak percaya lagi. Nah coba, kenapa saya gak percaya sama dia? Karena saya gak kenal dia. Saya baru tahu dia hari itu. Kenapa saya sama Pastor Sam bisa percaya? Karena saya kenal Pastor Sam, kita tahun ini 20 tahun menikah. Saya kenal. Bapak Ibu Saudara, karena itu Tuhan mau kita berdoa dari hati yang mengenal Tuhan. Why? Karena kalau Anda mengenal Tuhan, Anda akan percaya kepadanya. Dan percaya itulah membuat yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Karena dari hati yang mengenal itu engkau akan percaya. Saya waktu kuliah baik-baik. Semester pertama berlalu, lalu semester kedua sesuatu terjadi atas keluarga saya, ekonomi terutama. Jadi ekonomi keluarga saya mengalami goncangan. Sehingga keluarga saya itu bukan cuma usahanya yang bankrupt, tapi juga ada hutang Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tertangkap Tuhan ketika awal saya kuliah. Saya tidak punya keluarga di Surabaya, saya datang ke Surabaya. Lalu saya diajak teman ke gereja Mawar Sharon. Nanti kapan-kapan saya ceritakan bagaimana pertobatan saya.
Lalu saya ditangkap Tuhan. Semenjak hari itu saya ngalami cinta mula-mula. Saya berdoa setiap malam 10:30 sampai 1:30 malam. Baca Alkitab itu ngerti tidak ngerti itu haus gitu Bapak Ibu Saudara ya. Lalu ya itulah, saya semester kedua awal keluarga saya ngalami masalah. Lalu mama saya telepon saya, "Lan, kamu harus pulang." Loh kenapa mah? Mama papa kerjaan gini. Kita ada hutang dan segala macam. Mama sudah tidak bisa biayai kuliah kamu. Jadi kamu pulang ya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu ketika saya ngomong, saya tahu itu bukan saya. Tapi saya dalam keadaan sadar, saya tahu itu Tuhan. Saya bilang gini, "Ma, Lani percaya kalau Lani dari semenjak kecil, dari semenjak TK Tuhan sekolahkan. Bahkan sampai pakai baju toga, Tuhan akan menyekolahkan dan menyelesaikan." Saya jawab gitu, "Ma, Lani berdoa dari sini. Nanti Lani tak cari kerjaan atau apapun. Pokoknya Lani percaya Tuhan akan menyelesaikan. Lani akan selesai kuliah sampai pakai baju toga." Saya tutup telepon. Bapak Ibu Saudara, setelah itu apa yang terjadi? Saya buat lamaran pekerjaan dan segala macam saya kirimkan Bapak Ibu Saudara, belum ada jawaban dan segala macamnya Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya ini pun mujizat ya, waktu saya tinggal 9 menit, poin saya masih ada. Saya pendek-pendekin aja ya. Nanti kapan-kapan ada kesempatan saya ceritain bagaimana waktu saya kerja itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya juga sudah kerja dan segala macam. Saya itu kerja, kuliah saya itu malam 5:30, Bapak Ibu Saudara, sampai jam 9:30. Lalu saya ini kerja dari jam 8 pagi sampai 4:30. Nah, lalu saya itu ngalami mujizat, ada yang jemput saya selalu gitu ya. Nah, itu saya harus bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi bangun, perjalanannya agak jauh Bapak Ibu Saudara, lalu kerja dari jam 8 sampai jam 5:30. Setelah itu pulang 5:30 kuliah sampai 9:30 makan. Saya cerita tadi makan apa biasanya anak kos? Ya itu Saudara ya. Makan itu sampai 10:30 saat teduh sama Tuhan sampai 1:30. Kapan mandinya ya gak usah diceritain lah Bapak Ibu Saudara ya. Pokoknya kira-kira begitu. Saya turun langsung 5 kilo. Dalam cuma berapa minggu saja. Sampai suatu ketika saya kuliah. Saya ingat. Saya pulang kuliah. Saya bilang badan itu remek. Bapak Ibu Saudara, what is remek? Capek Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah itu kampus saya ke kos-kosan saya itu kan jalan masih. Nah saya jalan. Ketika saya jalan itu saya bilang ini, Tuhan, dalam hati. Saya pengen tanya sesuatu. Tapi ampuni aku kalau aku salah tanya. Tuhan, tapi aku pengen tanya. Gitu. Tapi kalau salah pertanyaanku, ampuni Tuhan. Aku gak ada maksud apa-apa. Aku cuma pengen tanya. Lalu saya bilang gini, Tuhan, kenapa seluruh kos-kosan ini tahu saya cinta Tuhan? Kalau mereka gitu ya, setiap Sabtu Minggu mereka hangout ke mall, kemana-mana mereka jalan-jalan, tapi saya ke rumah Tuhan. Tapi kenapa mereka semua bisa kuliah sampai S1, tapi aku enggak Tuhan. Hamba ini enggak. Sampai hamba ini, maksudnya kan saya sudah disuruh pulang sama orang tua saya. Kenapa Tuhan? Tuhan, saya bilang, ampuni kalau aku salah. Aku enggak meragukan cintamu kok. Tapi aku pengen tanya itu. Kamar kos saya di lantai 2. Saya sudah sampai di kos-kosan saya. Saya mau menginjakkan kaki saya di anak tangga pertama sebelum saya naik ke lantai 2. Tiba-tiba Tuhan bicara, Lani, aku kaya, kamu juga kaya. Aku adalah bapakmu dan kau adalah anakku. Kalau aku kaya, kamu juga kaya. Bapak Ibu Saudara, kata-kata itu tiba-tiba menghantam hidup saya. Saya lari naik ke kamar saya. Saya cari kunci. Bapak Ibu Saudara, saya buka pintu kamar saya. Saya buang itu. Buku jangan ditiru. Saya buang ke kasur. Kos-kosan saya enggak gede. L4. Lu lagi. Kecil Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain apa? Ya tempat tidur, meja, lemari. Saya lemparkan Bapak Ibu Saudara. Saya
berlutut, saya ingat, saya tidak tutup mata, saya buka mata, saya bilang gini, Tuhan Yesus, saya keras ngomong Bapak Ibu, ampuni aku orang kurang percaya ini. Saya bilang, ampuni aku Tuhan. Saya bilang gitu, saya gak bohong, saya nangis, saya ngomong itu keras Bapak Ibu. Ampuni aku orang kurang percaya ini. Engkau Bapakku, aku anakmu, engkau kaya, aku juga kaya. Saya bilang gitu, saya bilang gini Bapak Ibu Saudara, saya ingat, saya gak pernah bisa beli baju. Saya kalau beli baju tuh yang harga cari 10.000. Tahun itu loh Bapak Ibu Saudara, 2000 sekian. 10.000 tuh harga apa? Sepatu saya Bapak Ibu Saudara itu cuman harganya 30.000. Saya bilang gini, gak bisa ditiru. Engkau perlu melakukannya kalau engkau mengenal siapa Bapakmu. Saya bilang, Tuhan, aku udah bosan pakai baju begini. Aku udah bosan pakai sepatu kayak gini. Saya bilang, engkau kaya, aku juga kaya. Hei iblis, saya bilang gitu. Dengar hari ini, setiap kemiskinan engkau yang selalu ganggu keluargaku, dengan roh kemiskinan, roh kekurangan, kau yang buat hari ini keluargaku bangkrut dan bahkan hutang. Saya bilang, kamu harus berhadapan dengan aku. Pergi setiap roh kemiskinan, pergi setiap roh kekurangan, aku hardik engkau dalam nama Yesus. Aku punya Allah yang kaya, aku punya Bapak yang kaya, Bapakku kaya, aku juga kaya. Dan saya berkata begini, Kak, mulai hari ini aku tidak pengen dengar sesuatu terjadi atas keluargaku. Kalau engkau melakukan sesuatu, hei iblis, engkau berhadapan dengan aku. Siapa coba? Ini perempuan, casingnya perempuan, rohnya bisa gagah perkasa begitu. Kok bisa begitu? Dari hati yang mengenal siapa bapaknya. 1 bulan kemudian, mama saya telepon dan berkata, Lan, puji Tuhan. Kenapa Mama saya mengalami breakthrough secara keuangan, diberkati Tuhan, semua hutangnya bisa dibayar, bahkan ekonomi keluarga kami terpuruknya. Itu jauh Bapak Ibu Saudara, di atas itu semua Bapak Ibu Saudara, mama saya bisa beli rumah 2 kapling, bisa beli mobil, bisa beli sepeda motor buat anak adik saya yang laki, bahkan saya bisa kuliah, semuanya bukan cuman cukup, tapi berlimpah-limpah. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Dan ku pandang kau di tempat kudus, ku terkagumkan kemuliaan, kagum akan engkau Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ayo kenal Tuhan lebih lagi. Karena dari hati yang mengenal Tuhan akan keluar percaya. Dan dari percaya itulah mujizat akan terjadi. Katakan amin. Yang ke berapa Bapak Saudara? Yang keempat, masih sama-sama saya. Minta waktunya sedikit lagi. Mumpung tidak ada Pak Lianggono Bapak Saudara ya. Wah, nanti tidak diundang lagi Bapak Saudara ya. Oke. Yang terakhir ayat 14-15 dikatakan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang keempat, yang terakhir, doa harus lahir dari hati yang benar. Kalau kita masih punya kecewa, punya iri hati, dendam, dosa, taruh itu semua. Karena lihat firman Tuhan katakan, kalau engkau datang kepadaku, tapi engkau masih ingat kesalahan temanmu, suruh apa? Suruh taruh persembahanmu, berdamai dengan orang itu, baru kembali lagi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan tidak bisa tolong kita, tapi apa yang memisahkan kita dari Tuhan itu karena kesalahan kita. Jadi bukan Tuhan tidak bisa menjawab doa, bukan, tapi karena ada dosa dalam hidup kita, sehingga Tuhan tidak bisa menolong kita. Doalah dari hati yang benar. Kalau ada yang tidak benar di hidupmu, di hatimu, taruh semua itu. Taruh semua itu Bapak Ibu Saudara, biar hatimu bersih, murni, kudus. Itu yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.